Nah, kita harus mengerti sesungguhnya tubuh kita dipandang secara insan adalah hamba. Tubuh hamba. Sementara hati kita, asma Allah disebut cermin. Maka manusia itu memandang Allah tergantung cermin di kolbunya. Kalau seandainya gelas ini adalah jernih, maka kita akan mampu melihat Allah. Tidak ada penghalang. Warna air sama dengan warna gelas. Tapi kalau seandainya gelasnya adalah tidak jernih, maka kamu tidak akan bisa melihat. Nah, manusia yang tidak mampu melihat Allah itu seumpama gelas ini. Karena warna air dan gelasnya tidak mampu. Apa Bapak lihat ke dalamnya apa? Nah, inilah yang disebut kafir. Kafir itu tertutup melihat Allah. Ya. Jadi kafir itu bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen, siapapun termasuk Islam. Tadi semua. Maka itulah baginda Nabi bersabda bahwa kata beliau bahwa sesungguhnya Yahudi nanti itu akan 71 golongan, kulluhum finnar illa wahidatan. Nasrani menjadi 72 golongan, kulluhum finnar illa wahidatan. Islam menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Siapa yang satu itu? Nah, inilah yang benar. Yang satu itulah yang benar. Baik dari kalangan Yahudi, baik dari kalangan Nasrani, baik dari kalangan Islam, yang benar itulah yang mentauhidkan Allah. Innama ilahukum ilahu wahid. Itu, ya. Itulah yang benar. Bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah. Bahkan kata Abah, bukan ahli sunnah wal jamaah, akuan mulut. Gitu. Kayak benar ahli sunnah wal jamaah, tapi pirok. Jasad di mana, ruh di mana. Gitu. Allah di mana, Muhammad di mana. Nah, ini yang terjadi hari ini. Orang ngaku ahli sunnah wal jamaah, Muhammadnya hanya satu, Muhammad bin Abdullah yang sudah wafat. Gitu. Makanya bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu? Ahli sunnah wal firqoh. Gitu kan sebetulnya. Nah, maka hari inilah Islam terpuruk. Karena salah itikad. Jadi yang disebut hulul dan itihad oleh mereka itu karena mereka salah pandang. Seolah-olah dalam pemahaman hulul dan itihad itu kayak Allah butuh pada kita. Gak mungkin katanya Allah menyatu dengan kita. Karena Allah tidak butuh kita. Emang siapa yang Allah butuh kita? Tadi semua. Karena kita ini adalah rahasia Allah. Kata Abah. Nah kayak asbak ini. Kalau dipandang asbak kayu ini butuh pada kayu. Kayu butuh pada asbak kayu. Itu disebut itihad dan hulul. Berarti Allah, wujudnya Allah itu butuh kepada wujudnya makhluk. Enggak. Maka disinilah pandangan manusia dalam kitab Hikam. Antara Hikam dan kitab Tijan Ad-Darori beda. Syekh Nawawi Al-Bantani makhluk dalil adanya Allah. Asbak kayu dalil adanya kayu. Sementara yang benar pandangan yang sudah ma'rifat pada Allah. Allah dalil adanya makhluk. Inilah membedakan. Maka orang ahli sunnah wal jamaah sekarang berpandangan makhluk dalil adanya Allah. Ini bahaya. Karena makhluk itu panah. Pada saat panahnya makhluk itulah kenapa beda antara khalik dan makhluk. Khalik itu adalah bagian yang tetap. Dia. Maka dia selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Adapun makhluk itulah yang antara tagoyur. Dia berubah antara ada, tidak ada, hidup dan mati. Diadakan, dipergikan. Karena kita harus mengerti. Disitulah Allah ingin membedakan antara dia bako dan makhluknya itu fana. Tadi semua. Maka dibikin emang sengaja tagoyur. Berubah terus. Tadi semua. Kenapa harus berubah terus? Supaya dia menemukan kesadaran. Sebenarnya di antara perubahan ini ada yang tidak berubah. Yaitu Allah. Allah lah selalu sang kehadiran. Sang wujud. Maka itulah pada Allah ijtima. Dohir, batin, awal, akhir. Pada makhluk pada saat dia dohir, dia tidak batin. Gitu. Pada saat dia batin, dia tidak dohir. Pada saat dia akhir, dia bukan awal. Pada saat dia awal, dia bukan akhir. Nah, bagaimana kita dohir, batin, awal, akhir, ijtima. Menyatu dengan Allah. Maka tadi bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah, apalagi Mujassimah. Bukan. Bukan apa namanya, hulul, bukan itihad.
Bukan ittisal, bukan infisal. Bukan mujawir dan bukan muqallid. Maaf, situ. Bukan menyatu, bersatu, tak berpadu, atau misalnya ada seperti pasir dan air, atau seperti air dan kopi. Jangan punya anggapan kita ini dengan Allah seperti air dan kopi. Tadi semua. Atau pasir dan air. Nah disinilah. Maka Allah itu ruh. Allah itu tidak ada pada diri kita. Maka ruh itu satu. Dan ruh seluruh makhluk ini adalah hanya satu. Jadi manusia hidup itu pada ruh Muhammad semuanya. Maka awalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang Allah ciptakan itu nur Allah. Siapa nur Allah itu? Ya Allah. Nur itu dohirnya Allah. Allahu mubtada. Nurus samawat khobarnya. Yang disebut Muhammad. Maka tadi kata Abah. Allah itu seperti manis. Pada saat ingin dikenal dia menjadi gula. Berarti kalau begitu gula itu adalah dohirnya manis. Maka gula itulah yang disebut Muhammad. Sama seperti akang bercermin di cermin. Maka yang berdiri di depan itu seumpama Allah, maka bayangannya Muhammad. Maka itulah seluruh isi alam ini disebut Muhammad. Bayangan Allah. Tadi semua. Ya. Tetapi antara disitulah nur kayak matahari, cahaya matahari, dan di penghujungnya adalah tadi. Maka Allah itu nur Muhammad itu, Allah itu seumpama kata Abah adalah proyektor. Semuanya datang dari situ. Tetapi proyektor itu memancar ke sana, ke layar, itu oleh Nur Muhammad. Adapun bayangan di layar itu adalah Adam. Nah, itu. Maka sebenarnya yang ada di situ itu ada nggak? Tidak ada. Karena segala apa yang ada di layar itu muncul dari proyek, dipancarkan oleh cahaya proyektor yang disebut Nur Muhammad, tetapi datang dari Allah. Itulah. Maka proyektor itu diam. Maka tadi itulah mereka katakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Maka gambar yang di sana itu adalah sebetulnya adalah gambar yang tidak ada. Kalau yang lagi rame, lagi sedih film India, matikan di proyektor, gelaplah sudah layar itu. Tadi semua. Maka tolong dipahami. Jadi kita ini adalah kenapa menjadi repot pada saat kamu jadi main film merasa ada. Itu. Nah itu. Padahal ada yang diadakan, wujud yang wujudkan. Maka kita harus mengerti, pada saat kita melihat wujud diri dan di luar diri, kenyataannya kita ini sedang melihat wujud Allah pada diri dan luar diri. Itulah kenapa Allah ingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba lihat dirimu, afala tubsirun. Apa engkau nggak melihat siapa dirimu itu?